Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Lestari, seorang guru SD yang baru saja menikah dengan putra bungsu Bu Marni, seorang janda yang terkenal disiplin dan tegas. Sejak ayah mertua Lestari meninggal, Bu Marni tinggal sendiri dan menggantungkan harapan pada anak-anaknya, terutama pada Reza, suami Lestari. Lestari pindah ke rumah mertua setelah menikah. Meski awalnya ia bersemangat membina keluarga, kenyataan hidup serumah dengan Bu Marni tak semudah yang dibayangkan. Setiap pagi, Lestari berusaha bangun lebih awal dari ibu mertuanya. Ia memasak, menyapu halaman, mencuci baju, bahkan menyiapkan teh panas seperti kebiasaan Bu Marni. Tapi sekecil apapun kesalahan, Bu Marni cepat menegur. Pernah suatu kali, karena sedikit lupa memberi garam pada sayur bening, Bu Marni berkata datar, "Kalau tak bisa masak, tak usah coba-coba buat makanan buat Reza." Lestari hanya diam. Di balik senyumnya, ia menahan air mata. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang tegang. Reza, yang bekerja sebagai pegawai kantor di kota, jarang di rumah. Ia sendiri merasa sulit menengahi ibunya dan istrinya. Ibu cuma belum terbiasa, katanya, mencoba menenangkan Lestari. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Lestari mendengar Bu Marni terbatuk-batuk hebat. Ia bergegas keluar kamar dan melihat ibu mertuanya menggigil di ruang tamu. Tak mampu bangun. Dengan sigap, Lestari memapahnya ke kamar, menyeduhkan jahe hangat, dan mengompres dahinya. Dalam kesunyian, Bu Marni berbisik, "Maafkan ibu. Ibu terlalu keras. Ibu takut kehilangan. Dulu ibu berharap Reza menikahi orang yang bisa jadi penopang rumah ini. Tapi ibu lupa bahwa kamu juga sedang belajar seperti ibu dulu." Lestari menggenggam tangan Bu Marni. "Saya memang belum sempurna, Bu. Tapi saya ingin belajar. Jadi bagian dari keluarga ini. Bukan hanya jadi istri Reza." Air mata menetes di pipi keduanya malam itu. Keheningan yang biasanya penuh jarak, malam itu penuh makna. Sejak hari itu, suasana rumah berubah perlahan. Bu Marni mulai membuka hati. Ia mengajari Lestari resep warisan keluarganya. Mereka mulai sering memasak bersama, berbagi cerita, bahkan tertawa kecil di dapur. Saat Reza pulang, ia heran melihat dua wanita terpenting dalam hidupnya duduk berdampingan sambil mengupas singkong. "Rumah ini sekarang hangat sekali," katanya sambil tersenyum. Waktu berlalu, hubungan mereka tak lagi sekadar mertua dan menantu. Mereka belajar satu hal. Cinta dalam keluarga tidak selalu datang dengan cepat. Tapi jika dipupuk dengan kesabaran dan ketulusan, ia akan tumbuh, pelan-pelan mencintai. Judul, Pelan-pelan Mencintai. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Lestari, seorang guru SD yang baru saja menikah dengan putra bungsu Bu Marni, seorang janda yang terkenal disiplin dan tegas. Sejak ayah mertua Lestari meninggal, Bu Marni tinggal sendiri dan menggantungkan harapan pada anak-anaknya, terutama pada Reza, suami Lestari. Lestari pindah ke rumah mertua setelah menikah. Meski awalnya ia bersemangat membina keluarga, kenyataan hidup serumah dengan Bu Marni tak semudah yang dibayangkan. Setiap pagi, Lestari berusaha bangun lebih awal dari ibu mertuanya. Ia memasak, menyapu halaman, mencuci baju, bahkan menyiapkan teh panas seperti kebiasaan Bu Marni. Tapi sekecil apapun kesalahan, Bu Marni cepat menegur. Pernah suatu kali, karena sedikit lupa memberi garam pada sayur bening, Bu Marni berkata datar, "Kalau tak bisa masak, tak usah coba-coba buat makanan buat Reza." Lestari hanya diam. Di balik senyumnya, ia menahan air mata. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang tegang. Reza, yang bekerja sebagai pegawai kantor di kota, jarang di rumah. Ia sendiri merasa sulit menengahi ibunya dan istrinya. Ibu cuma belum terbiasa, katanya, mencoba menenangkan Lestari. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Lestari mendengar Bu Marni terbatuk-batuk hebat. Ia bergegas keluar kamar dan melihat ibu mertuanya menggigil di ruang tamu. Tak mampu bangun. Dengan sigap, Lestari memapahnya ke kamar, menyeduhkan jahe hangat, dan mengompres dahinya. Dalam kesunyian, Bu Marni berbisik, "Maafkan ibu, ibu terlalu keras.
Ibu takut kehilangan. Dulu ibu berharap Reza menikahi orang yang bisa jadi penopang rumah ini. Tapi ibu lupa bahwa kamu juga sedang belajar seperti ibu dulu. Lestari menggenggam tangan Bu Marni. Saya memang belum sempurna, Bu. Tapi saya ingin belajar. Jadi bagian dari keluarga ini. Bukan hanya jadi istri Reza. Air mata menetes di pipi keduanya malam itu. Keheningan yang biasanya penuh jarak. Malam itu penuh makna. Sejak hari itu, suasana rumah berubah perlahan. Bu Marni mulai membuka hati. Ia mengajari Lestari resep warisan keluarganya. Mereka mulai sering memasak bersama, berbagi cerita, bahkan tertawa kecil di dapur. Saat Reza pulang, ia heran melihat dua wanita terpenting dalam hidupnya duduk berdampingan sambil mengupas singkong. Rumah ini sekarang hangat sekali, katanya sambil tersenyum. Waktu berlalu, hubungan mereka tak lagi sekadar mertua dan menantu. Mereka belajar satu hal, cinta dalam keluarga tidak selalu datang dengan cepat. Tapi jika dipupuk dengan kesabaran dan ketulusan, ia akan tumbuh, pelan-pelan mencintai.